Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Ulfa dari kelas 1B jurusan Tadris IPS. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester pengantar sejarah dari Bapak Nurdiansyah. Soalnya, yang pertama, coba saudara jelaskan dan uraikan tentang gelombang revolusi di Indonesia sampai tahun 1949. Yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang modernisasi serta bagaimana peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Yang ketiga, uraikan faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk mengganti sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Yang keempat, jelaskan dan uraikanlah kebijakan-kebijakan pemerintah masa Orde Lama dan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi dan permasalahan terkait dengan demokrasi Indonesia di kala itu. Yang kelima, jelaskan dan uraikan dengan jelas proses demokrasi di Indonesia dari masa reformasi sampai ke masa sekarang ini. Apakah yang harus diperbaiki terkait kondisi bangsa saat ini? Jawaban nomor 1. Yang pertama, tanggal 10 sampai 15 November 1945 terjadi perundingan Linggarjati, namun Belanda berkhianat. Kedua, tanggal 21 Juli 1947, agresi militer Belanda 1, Belanda menyerang beberapa wilayah Indonesia. Ketiga, tanggal 17 Januari 1948, terjadi perundingan Renville, namun Belanda berkhianat. Keempat, tanggal 19 Desember 1948, agresi militer Belanda 2, Belanda memperluas daerah serangannya. Kelima, tanggal 14 April 1949, terjadi perundingan Roym-Royen, Belanda kembali berkhianat. Keenam, tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan tanggal 30 sampai 2 Agustus 1949, Konferensi Inter-Indonesia memulihkan kedaulatan Republik Indonesia tanpa syarat. Ketujuh, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Setelah melihat proses tersebut, ternyata proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya pendudukan kembali yang dilakukan oleh sekutu kurang lebih selama 5 tahun. Peristiwa tersebutlah dikatakan revolusi karena proses perubahannya yang cukup singkat. Revolusi Indonesia terjadi mulai dari tahun 1945, yaitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi sampai Belanda dan para sekutu mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Jawaban nomor 2. Pengertian modernisasi. Modernisasi hampir identik dengan pengertian rasionalisasi, yaitu proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang rasional. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Peranan Muhammadiyah dalam gerakan Islam berkemajuan berani mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan hadis. Peran Muhammadiyah sangat berarti bagi manusia modern di era globalisasi atau modern ini, karena pandangan dunia sekuler yang hanya mementingkan kehidupan duniawi telah secara signifan menghilangkan manusia modern dari hal-hal yang bersifat spiritual, karena manusia harus seimbang antara unsur jasmani dan ruhani. Tuntunan kebutuhan jasmani dan ruhani harus berjalan bersamaan dan seimbang. Kebutuhan jasmani dapat dipenuhi dari hal-hal yang bersifat materi, sedangkan kebutuhan ruhani harus dipenuhi dengan yang bersifat spiritual seperti membaca Al-Quran, zikir, sholat, puasa, amal soleh, akhlak mulia, dan lainnya.
Jawaban nomor 3. Demokrasi parlementer yang diterapkan oleh Orde Lama mengalami kegagalan. Akibatnya, pemerintah Orde Lama Soekarno pun kemudian meninggalkan demokrasi parlementer dan beralih ke demokrasi terpimpin. Adapun penyebab kegagalan demokrasi parlementer yaitu: pertama, dominannya politik aliran, artinya berbagai golongan politik dan partai politik sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri daripada mengutamakan kepentingan bangsa. Kedua, landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah. Ketiga, tidak mempunyai para anggota konstituante bersidang dalam menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. Keempat, instabilitas negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini menjadikan pemerintah tidak berjalan secara efisien, sehingga perekonomian Indonesia sering jatuh dan terinflasi. Kelima, timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS akibat ketidakstabilan pemerintahan. Keenam, sering terjadi konflik dengan pihak militer seperti pada peristiwa 17 Oktober 1952. Ketujuh, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat lemahnya sistem pemerintahan. Kelapan, sering terjadi konflik antar partai politik dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan. Kesembilan, praktek korupsi meluas. Pada masa ini, tindak tanduk pidana korupsi tidak bisa ditangani karena dari oknum partai maupun pemerintahan tidak luput dari melakukan korupsi. Kesepuluh, kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus pada pengembangan bidang politik, bukan pada ekonomi. Itulah faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk mengganti sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Jawaban nomor 4. Kebijakan pemerintah masa Orde Lama dalam bidang politik dan ekonomi dan permasalahan terkait dengan demokrasi Indonesia. Pada masa Orde Lama, Indonesia menerapkan kebijaksanaan ekonomi yang tertutup, prinsip berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, dan kebijakan untuk tidak menerima bantuan dari pihak luar mengakibatkan ekonomi nasional mengalami stagnasi. Perekonomian Indonesia di masa Orde Lama terisolasi dari dunia luar karena pemerintah menerapkan sistem ekonomi tertutup, sehingga praktis tidak ada kemajuan di bidang pembangunan karena ketiadaan sumber dana untuk pembiayaannya. Di bidang ekonomi juga Orde Lama membentuk Bappenas, devaluasi mata uang, dan pembentukan Dekon. Sedangkan kebijakan dalam bidang politik, yaitu pada sekitar 1960-an, pemerintah Orde Lama mencanangkan pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun yang pelaksanaannya terpecah karena kala itu pemerintah sedang memusatkan perhatian pada perebutan kembali Irian Barat dari Belanda. Ketidakseimbangan politik hingga ekonomi yang terjadi semasa Orde Lama berkaitan dengan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan sebagai negara yang baru merdeka. Pada masa Orde Lama juga terjadi banyak gerakan pemberontakan atau separatisme yang menuntut kemerdekaan maupun bentuk pemerintahan yang bukan Republik Kesatuan. Penerapan kebijakan politik pada masa Orde Lama adalah pembentukan Nevos dan Oldevos, menolak neokolonialisme dan politik mercusuar. Kebijakan pemerintah masa Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi dan permasalahan terkait dengan demokrasi Indonesia. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Pertama, kebijakan politik dalam negeri.
1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu pertama, Partai Persatuan Pembangunan, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSII. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. Ketiga, golongan karya atau Golkar. Ketiga, duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kedua, kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu 1. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Keempat, berperan dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Dalam programnya, pemerintahan Orde Baru menetapkan 2 kebijakan ekonomi, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Program jangka pendek, Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjaknya harga-harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut berakibat pada kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Rehabilitas maksudnya perbaikan fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat produksi, dan stabilitas dimaksudkan pengendalian inflasi supaya
harga tidak melonjak terus-menerus. Program stabilitas dan rehabilitas ekonomi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru menumbuhkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. Kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki dan diremajakan. Pemerintah Orde Baru siap melaksanakan program jangka panjang khususnya di bidang pertanian. Kedua, program jangka panjang. Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita 1 tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 tahun 1974 sampai 1979 dan Repelita 3 tahun 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Repelita 4 tahun 1984 sampai 1989 dan Repelita 5 tahun 1989 sampai 1994 selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Permasalahan terkait dengan demokrasi Indonesia di kala itu yaitu, pertama, pada periode ini Indonesia mendapat tantangan berat yaitu munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemerintah revolusioner Republik Indonesia, dan perjuangan rakyat semesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Kedua, tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan ke pemerintah atau presiden selanjutnya. Ketiga, kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel. Yang keempat, menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Kelima, pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Jawaban nomor 5, pelaksanaan demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu. Soeharto yang menjabat sebagai presiden sekitar 32 tahun, demokrasi Indonesia era reformasi memosisikan fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan demokrasi Indonesia di masa selanjutnya. Ditemukan berbagai indeks penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikannya kebebasan pers sebagai ruang terbuka untuk ikut terlibat dalam urusan kenegaraan dan berlakunya sistem multipartai. Diberlakukannya ini nampak pada pemilu tahun 1999. Di era ini rakyat berpeluang untuk bersatu dan berkumpul sesuai paham ideologi dan aspirasi politiknya. Karakteristik menonjol dari era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawasi demokrasi agar bisa terpakainya dalam segala aspek kehidupan. Ciri demokrasi di era reformasi yaitu adanya pemilu yang lebih demokratis, terjadinya pergantian atau perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Motif rekrutmen politik terbuka untuk hak dasar warga negara dan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dijalankan secara terbuka. Hak-hak warga negara terlindung dan terjamin, dan sebagian besar hak asasi rakyat dapat terjamin seperti kebebasan dalam menyatakan opini, kebebasan pers, dan lain-lain. Demokrasi di Indonesia berkembang selaras dengan pergejolakan politik yang terjadi pasca kemerdekaan. Perubahan pola demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, parlementer sampai pada era reformasi.
Namun pada dasarnya, peran pemerintahan dalam melaksanakan demokrasi masih sangat lebih banyak, sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta perubahannya masih terlihat kekuasaan pemerintahan lebih banyak dibanding kekuasaan lainnya. Yang harus diperbaiki terkait kondisi bangsa saat ini, yang pertama, pemerintah dan pejabat masyarakat perlu melakukan pengawasan dari pihak berwenang, DPR dan masyarakat sehingga terbukti kalau bersalah dan diberikan sanksi yang tegas dan seimbang. Kedua, mengaktifkan peran dan fungsi aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan KPK. Ketiga, mengatur perubahan kekuasaan dengan tertib, aman, dan demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, masyarakat harus lebih disiplin. Kelima, menghilangkan budaya korupsi, sogok, dan nepotisme. Keenam, pembersihan sungai-sungai dari sampah dan limbah. Ketujuh, di dalam pendidikan yang harus diperbaiki yaitu sistem pendidikan, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, sistem nilai, dan pendidikan berkarakter. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.